dari yang paling bodoh, teman-teman. Gue nyebutnya, gue bingung pakai kata apa lagi ya untuk mewakili ini. Udahlah, yang paling bodoh. Dan saking bodohnya, lu nggak perlu jadi seorang sarjana, lu nggak perlu jadi seorang ahli videografi, ahli akuntansi, ahli pengadaan untuk memahami seberapa bodohnya kejanggalan ini, teman-teman. Dan tenang aja, gue nggak akan melebar. Basis gue tetap bahas dokumen dakwaannya yang gue kira sangat-sangat bermasalah. Jadi gini, teman-teman. Kayak gue bilang tadi ya, Amsal itu menawarkan proposal untuk pembuatan video profile. Dan dalam proposal itu tentu ada anggaran biaya. Dan berapa anggaran biaya yang dia cantumkan untuk satu video profile? Jawabannya adalah 30 juta. Apakah 30 juta ini kemahalan untuk satu video profile? Jawabannya tidak, teman-teman. Mau matriks apapun yang lu pakai. Karena apa? Pertama, gue ngeliat videonya ada di YouTube, gue bedah videonya, durasinya 40 menit, semua dilakukan dengan desain proper, shot-shotnya bagus, shot-shotnya lumayan, dan gue sampai pada kesimpulan sebagai videographer, untuk ngerjain video 40 menit dengan muatan seperti itu, dengan dibayar cuma 30 juta, gue pasti nolak, teman-teman. Karena kemurahan dan desa yang mendapatkan video profile kualitas seperti itu dengan biaya 30 juta, ya mereka sedang mendapatkan keuntungan yang besar. Menurut anggaran yang disusun sama Amsal, biayanya 30 juta. Tapi menurut temuan Inspektorat Pemda Kabupaten Karo, seharusnya video itu nilainya nggak 30 juta. Berapa nilainya? Ternyata menurut hasil audit nilainya adalah 24,1 juta. Nah, kalau Amsal ngerjain 20 video, ada margin 5,9 juta, dikumulasikan dapatlah nilai kerugian negara 202 juta. Yang mana kerugian ini tidak dibuktikan dengan mekanisme transaksi, tidak dibuktikan dengan aliran dana, tidak dibuktikan dengan beberapa hal yang kalian pahami tentang tindak pidana korupsi. Dan kalian nggak usah mikir kejauhan soal bagaimana angka 24,1 juta ini didapatkan dan kenapa dia berbeda dari 30 juta yang dianggarkan oleh Amsal. Kita nggak bicara materi pengadaan level advance ya untuk memahami ini, karena buat teman-teman di pengadaan pasti tahulah alat ukur pengadaan barang dan jasa itu berbeda ya. Metodologinya juga berbeda, apalagi kita ngomongin HPS, Pagu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana angka 24,1 juta ini didapatkan, teman-teman? Didapatkan dengan menggratiskan atau menolkan biaya editing, biaya mikrofon, cutting, dan ide. Jadi menurut Inspektorat Pemda Karo ini, yang namanya editing itu harusnya gratis. Yang namanya clip on atau mikrofon itu harusnya gratis, yang namanya idea itu harusnya gratis, yang namanya cutting itu harusnya gratis. Maka dapatlah nilai 24,1 juta itu. Dan ini mereka sebut sebagai audit real cost. Wow,